Hai guys, kembali lagi bersama aku. Kita bahas apa ya hari ini? Kayaknya aku mau bahas tentang pergaulan. Menurut aku pergaulan itu sangat-sangatlah penting. Karena ketika kita berteman dengan orang yang baik, kita akan ketularan baik. Dan ada satu pepatah yang mengatakan kalau kita berteman sama penjual parfum, maka kita akan wangi seperti penjual parfum tersebut. Seriously, aku baru merasakan ini nyata dan sangat-sangat nyata. Tapi bagaimana kalau kita menemukan pasangan yang baik juga, yang saleh juga, pastinya akan menjadi atau terjadi kesalehan juga kepada kita. Oke, sebagai sharing aja nih, aku mau kasih tahu dulu waktu aku SMP, aku berteman sama kayak random. Aku ada satu sahabat aku itu kayak dia tuh paling mengerti aku guys. Dia setiap aku curhat dia bisa ngasih solusi, sehingga pada saat itu aku memutuskan bahwa dialah tempat untuk aku menenangkan diri aku. Dan tapi aku nggak terlalu dekat sih sama dia, kayak kami tuh beda kelas, cuman aku sering berjumpa sama dia ketika kami setelah salat, karena pada saat itu aku tuh sekolah di Daya. Dan ketika pada saat itu kayak aku nggak menghambakan, kayak aku menjadikan hati aku sebagai bentuk ketenangan ketika aku udah curhat sama dia. Yang sebenarnya hal ini keliru guys. Ketika kita mempunyai masalah atau perkara-perkara hidup, lebih baik kita tuh curhat sama Allah. Karena hanya Allah yang memiliki hati seseorang, dan hanya Allah yang bisa memberikan solusi untuk seseorang. Mungkin ke depan aku akan bahas tentang kayak gimana perjalanan spiritual aku. Tapi aku bahas tentang pergaulan ini. Dan ketika aku SMA, aku lanjut dong di pesantren itu. Tapi pada saat itu teman aku yang di SMP ini udah nggak sekolah lagi di situ, tapi aku sambung di situ. Aku punya teman yang temannya kayak apa ya? Dia tuh baik, cuma masalahnya dia kayak langsung kalau ada yang mengatai dia langsung menyambut kayak gimana ya bahasa Indonesianya ya? Kayak aduh gimana jelasinnya ya? Aduh pusing gue, kayak ini kayak terlalu bandal lah gitu. Karena nggak terlalu bandal juga, cuman di mulutnya aja. Dan pas saat itu aku ketularan dong, kayak aku tuh kayak ada orang yang mengembuli aku langsung. Sebenarnya kayak sifat seperti itu baik sih, biar orang-orang nggak ngebully kita lagi. Apalagi kalian tahu aku memiliki keterbatasan ini. Masalahnya mungkin kita lebih harus bisa membatasi diri kita untuk tidak mengatai orang sembarangan. Tapi menurut aku, teman aku yang di SMA ini sangat-sangat baik, karena mereka yang selalu membantu aku. Kalian tahu nggak? Aku tuh sekolah itu nggak nampak papan tulis, kayak guru tuh ngejelasin aku nggak nampak. Dan bahkan mungkin dan sangat-sangat berarti, salah satu bentuk budi aku kepada teman-teman adalah ketika mereka mau ngasih contekan catatan mereka dari papan tersebut. Dan ketika kadang guru ngebuat soal dan aku nggak bisa karena aku nggak nampak papan tulis, mereka yang bantuin aku. Dan itu yang membuat aku tuh sangat-sangat merasa berhutang budi sama teman-teman aku. Thank you my friend. Dan pada saat aku kuliah, apa yang terjadi, aku bertemu atau berteman sama orang-orang geng gitu. Mereka kayak baik juga, mau membantu menolong aku. Tapi alhamdulillahnya ketika aku kuliah tuh aku kayak bisa menemukan jati diri aku. Karena ketika kuliah kan kita dituntut untuk bisa berargumentasi, kita dituntut untuk bisa kayak mempunyai skill komunikasi yang aku tuh memiliki itu sedikit-sedikit dan tidak banyak. Dan pada saat itu aku punya teman tuh, sahabat aku, dia tuh sering bantuin aku dan dia tuh kayak baik banget. Dan selain itu untuk proses pembelajaran aku, karena aku suka belajar juga, karena pada saat kuliah mata kuliahnya itu sesuai dengan minat aku juga mempunyai 2 sahabat, dan itu juga sangat-sangat baik. Dan sekarang aku mau share di saat sekarang ini guys. Ini yang membuat aku kayak betapa sangat penting memiliki teman yang baik, yang saleh, yang alim. Sekarang aku
punya teman kayak adik letting gitu. Aku bertemu sama dia ketika pada saat kemarin aku tes CPNS, yang aku cari kawan untuk seperjuangan dengan aku, dan aku menemukan dia. Dan pada saat aku menemukan dia dan kami sudah sangat-sangat dekat, dan aku lihat nih, kenapa kehidupannya itu mudah banget ya. Kenapa dia kayak nggak bekerja tapi dia tuh banyak rezeki yang timbul, yang muncul, yang bikin aku tuh kayak, apa sih rahasia dia? Yang aku tahu dia itu memang sangat menjaga salat dan selalu sering berzikir. Dan kemarin aku udah tanya ke dia kenapa dia setenang itu dan rezekinya tetap mengalir padahal dia cuma di rumah aja. Fix pada saat itu aku mencoba untuk konsisten membacakan amalan-amalan keseharian yang dia berikan. Tapi masalahnya kita tidak perlu berharap lebih, kita hanya bisa berusaha. Yang pastinya walaupun terkadang hasil tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, pastinya hati kita itu akan lebih tenang dan akan lebih ridha atas apapun takdir dan ketentuan daripada Allah. Serius, pada saat ini di umurku yang sudah 26 ini, aku banyak belajar tentang segala sesuatu yang bikin aku tuh lebih bisa bersyukur, lebih bisa ridha. Dan pastinya aku berharap ke depan dari masalah-masalah dan ujian-ujian kita ada kemenangan, di mana katanya setiap setelah mendung pasti adanya pelangi. Guys, itu sharing aku tentang kawan-kawan aku yang perjuangan hidup aku. Kalian bisa untuk klik di kolom komentar gimana cerita yang paling unik kalian. Kalau nantinya kalian itu bisa membuat komentar yang paling unik, yang membuat aku tuh kayak suka banget, dan kalian udah subscribe, aku akan kasih dana uang sebesar 20.000. Gak banyak sih, tapi itu bisa membantu kalian, karena di sini aku juga dari segi ekonomi sangat-sangat merasa kayak sedikit, guys. Makanya aku buat YouTube supaya ada yang like, comment, and subscribe. Bantu aku ya. Bye bye. Assalamualaikum.